Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah kamu akan tersenyum dan meneteskan air mata karena peristiwa besar ini. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku lihat di sini beberapa dari kamu ada honor your feelings. Aku melihat beberapa dari kamu merasa ada satu perasaan yang begitu bahagia, perasaan bangga pada diri kamu. Kamu ngerasa mendapatkan suatu support yang benar-benar di luar dugaan kamu di sini. Kenapa? Karena mungkin ada suatu peristiwa besar yang terjadi dan ternyata itu membuat kamu merasakan ada perasaan yang jauh lebih baik di sini. Ya mungkin saja kamu pernah kehilangan sesuatu. Apakah itu barang berharga, apakah itu pasangan, apakah itu pekerjaan, ya. Jadi di saat itu memang kamu terlihat merasa takut, khawatir. Apakah nanti aku itu akan mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan lagi, ataukah nanti aku akan mendapatkan pekerjaan lagi gitu ya. Pekerjaan pengganti atau pasangan pengganti gitu. Jika ini mungkin tentang cinta, jadi kamu sesuaikan aja. Nah disitu kamu merasakan adanya ketakutan. Ya, selang waktu berjalan, aku ngelihat beberapa dari kamu mulai merasakan kebiasaan kamu mungkin dengan hal-hal yang benar-benar sudah terjadi itu. Ya, kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah apa yang terjadi, ya kehilangan sesuatu kah? Ataukah mungkin ada konflik yang terjadi kah? Ya itu sudah berlalu. Jadi sekarang bagaimana cara kamu untuk bisa mengikhlaskan dan untuk memaafkan, itu yang terpenting. Nah, mulailah kamu mencoba untuk memberikan atau membuat sebuah harapan-harapan di dalam yang mungkin kamu menuangkannya di atas kertas, atau kamu membuat semua itu di diary kamu gitu ya. Kamu mengatakan, aku punya harapan ini, punya harapan itu gitu ya. Aku pengen lagi sesuatu yang hilang ini akan kembali ke aku gitu loh. Jadi harapan kamu itu kayak benar-benar kamu tuangkan di dalam suatu kertas, dan itu menjadi sebuah tujuan bagi hidup kamu atau manifest dari hidup kamu, ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Aku ngelihat, thank you universe. Kamu berterima kasih kepada Tuhan semesta alam, dimana mungkin bisa jadi harapan-harapan kamu itu mulai terkabulkan. Nah, karena kehilangan ini, kamu akan mulai tersenyum, ya. Karena apa? Karena bisa jadi di saat kamu sudah legowo, di saat kamu sudah mengikhlaskan, disitulah harapan kamu muncul. Mungkin harapan kamu itu menemukan sesuatu hal yang baru, bahkan sesuatu hal yang lebih baik gitu loh. Jadi tergantung bagaimana kita untuk menyikapi sesuatu hal yang terjadi pada diri kita. Tapi kalau kita meratapi, kalau kita merasa kayak nggak ikhlas, nggak rela, aku nggak rela loh, aku kehilangan ini gitu loh. Aku nggak rela loh, aku ditipu, aku nggak ikhlas gitu loh. Nah, jika itu kamu rasakan, yakinlah kamu tidak akan menemukan apa-apa di masa depan nantinya. Tetapi di saat kamu mengikhlaskan, di saat kamu mencoba untuk legowo dari semua yang terjadi pada kamu, maka aku yakin kebahagiaan akan mulai benar-benar kamu miliki. Bahkan sesuatu hal yang sudah hilang dari diri kamu, itu akan kembali lagi. Bahkan yang kamu dapatkan nantinya ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi kita harus yakin, kalau kita berpikir positif, oh yang hilang dari diri aku ini pasti Tuhan punya tujuan, ataupun ada sesuatu hal yang istimewa yang Tuhan berikan kepada aku.
gitu loh. Sehingga akhirnya ya dengan kamu berpikir seperti itu juga sudah merupakan sebuah harapan kamu atau manifest kamu, dan itu terwujud gitu loh ya. Oke. Nah, dan di sini aku juga melihat ada take a step back. Thank you angel for helping me to step back from what not serving me gitu ya. Kamu bahkan berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Ini mungkin sejarah yang mundur ya, atau masa lalu kamu yang mungkin pernah kamu terluka, pernah kamu disakiti, atau kamu pernah ditipu ya. Dan akhirnya kamu berterima kasih kepada malaikat yang membantu kamu menjauh dari apa yang tidak bermanfaat bagi kamu. From what not serving me. Jadi kamu saat ini mulai menyadari ada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kamu, itu kamu bisa menjauh dari hal itu. Mungkin dengan orang-orang toksik, orang-orang manipulatif ya, yang tadinya mungkin kamu anggap dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya, atau orang yang kamu cintai, ternyata dia tidaklah pantas buat kamu. Di situ kamu mengikhlaskan. Ternyata seseorang yang sudah menyakiti aku, walaupun aku tadinya mencintai dia, ya bukan yang terbaik buat aku harus mengikhlaskan gitu loh. Dan akhirnya kamu sadar, aku ternyata dijauhi. Tuhan sayang sama aku dijauhi dari orang-orang munafik, dari orang-orang manipulatif, dengan cara walaupun aku tersakiti gitu loh. Jadi kamu itu kayak benar-benar positif banget saat ini. Oke? Nah, jadi di sini aku juga ngelihat ada spiritual abundance. Kamu juga benar-benar menciptakan diri kamu itu seseorang yang bisa memperbaiki spiritualnya kamu. Kamu memperbaiki perjalanan religi kamu, dan itu adalah proses kamu untuk menuju ke abundance gitu loh ya. Jadi kalau kita benar-benar mengikutsertakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, maka hidup kita akan benar-benar berkelimpahan ya. Misalnya kita pengen buka usaha apa gitu ya, kita yang penting usaha dulu, ikhtiar dulu, dan doa dulu. Untuk hasil, ya kamu sudah tahu, sudah paham bahwasanya hasil itu Tuhan yang menentukan. Nah, dengan begitu mungkin kamu dengan ibadah kamu tingkatkan, doa mungkin kamu tingkatkan, berbagi kamu tingkatkan, dan akhirnya ya usaha yang tadi kamu bangun itu berjalan dengan lancar. Bahkan kamu tidak menduga, bahkan banyak pelanggan-pelanggan, pengunjung yang datang, dan itu melakukan transaksi semuanya. Arti kata membeli produk mungkin yang kamu jual di sana. Toko kamu laris, ya. Jadi kamu itu mengimbangi atau benar-benar menyerahkan semua itu hasilnya kepada Tuhan. Karena tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Untuk hasil ya Tuhan menentukan. Jadi kita tidak perlu, aku hari ini akan buka toko, aku berjualan, aku berharap nih orang-orang datang kepada kamu. Enggak. Karena orang-orang yang datang itu adalah Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Jadi ya minta bantuannya kepada Tuhan. Nah, jadi ini yang kamu lakukan di saat kamu benar-benar mengalami suatu keraguan, mengalami suatu kegalauan dalam diri kamu ya. Kamu mencoba untuk mendekatkan diri kamu kepada spiritualnya kamu gitu loh. Ya. Oke. Nah, di sini ada connect with music. Nah, ada juga sih beberapa dari kamu yang aku lihat selama ini ada ya beberapa dari kamu yang mungkin kehilangan pekerjaan. Terus beberapa dari kamu terkadang tidak dianggap mungkin oleh teman, oleh siapapun ya. Dan akhirnya kamu di sini benar-benar berani untuk menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Selama ini mungkin kamu termasuk orang yang punya talenta, tapi kamu tidak ingin menunjukkan kepada orang-orang ya. Nah, sehingga orang-orang bahkan menilai kamu itu bukan siapa-siapa. Tetapi di saat mungkin ada hal yang terjadi pada kamu, ya kamu diabaikan, kamu disepelekan, bahkan kamu dihina. Kamu mulai punya kekuatan untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Disitulah akhirnya kamu menciptakan diri kamu sebagai seseorang yang multitalenta, dan itu banyak dilirik orang. Dan kamu akhirnya menyadari, aku punya kemampuan ini, punya kemampuan itu, dan itu terlihat karena apa? Karena kamu punya masalah yang tadi tidak diperhitungkan oleh orang-orang, bahkan kamu diabaikan gitu ya. Karena itulah akhirnya mungkin kamu berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Akhirnya kamu bisa bangkit dengan talenta kamu yang bisa kamu tunjukkan di sini. Mungkin kalau tidak ada orang-orang yang menyakiti kamu, kamu juga tidak akan menyadari kalau kamu itu punya kelebihan seperti ini. Ya. Nah, jadi kamu juga ada juga sih beberapa dari kamu terinspirasi dari musik.
ya. Kamu yang suka musik, mungkin mendengarkan musik aja, kamu mulai terinspirasi, kamu mulai muncul ide-ide baru gitu ya. Jadi kamu itu ada juga sih yang menggambarkan energi yang benar-benar kayak melankolis gitu ya, kayak orang-orang yang suka dengan musik. Nah, setelah dengan musik itu dia selalu memunculkan ide-ide yang cemerlang ya. Nah, jadi bisa jadi ini kamu ya. Kita coba lihat dari tarotnya, seperti apakah yang akan terbaca di sini dari tarotnya. Oke, fokus kepada kartu ini. Apalagi peristiwa besar yang akan terjadi pada kamu, yang membuat kamu tersenyum dan membuat kamu meneteskan air mata kebahagiaan kayak itu, atau air mata kesedihan. Cukup kesedihannya, jangan lama-lama ya. Ini ada Hermit. Benar, kamu akan menemukan berbagai macam petunjuk ya, untuk menuju suatu kesuksesan, suatu kebahagiaan. Intinya perubahan untuk diri kamu. Oke? Jadi kamu itu harus bersyukur. Di setiap masalah yang terjadi pada kamu selalu menemukan petunjuk. Itu hebatnya kamu. Ya. Di sini ada star. Nah, kamu akan makin bersinar. Jadi banyak harapan-harapan kamu itu mungkin akan terwujud di sini. Ya, ada star. Banyak seperti your blessing ya. Jadi apapun harapan kamu, apapun impian kamu itu bisa kamu wujudkan. Dan semua itu kenapa? Karena kerja keras kamu, karena keinginan kamu, karena actionnya kamu, ya karena keberanian kamu juga, bahkan karena kesabaran kamu. Ya, di situ akhirnya semua benar-benar bisa kamu buat nyata. Ya, oke. Nah, ini ada kartu Death. Memang sempat kamu mengalami suatu akhir yang sangat buruk ya. Mungkin pekerjaan yang berakhir, percintaan kamu yang kandas. Jadi itu merupakan akhir yang sangat buruk bagi kamu. Tapi balik lagi ke diri kamu. Dimana yang terjadi ini ya sudah terjadi. Gak mungkin kita kembali lagi gitu loh. Nah, tetap kita mencoba untuk berusaha menerima semua kenyataan ini. Dan dengan begitu, akhirnya kamu mulai punya punya kemampuan, punya keinginan, punya kekuatan ya untuk bisa membuat perubahan pada hidup kamu. Nah, akhirnya kamu bangkit kembali di sini. Kamu bangkit kembali dari keterpurukan kamu. Ya, jadi jangan lama-lama terpuruknya. Di sini akhirnya kamu benar-benar bisa merasakan perasaan kamu itu akan muncul secara tiba-tiba, karena itu bentuk dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada kamu ya. Oke, ada Five of Cups. Nah, aku ngerasa, pernah kamu ngerasakan kehilangan? Banyak sih kehilangan ini. Ini salah satunya dari cinta. Mungkin banyak orang yang datang dan pergi sesuka hatinya, dan mereka hanya memanfaatkan kamu, mengecewakan kamu. Tapi, di balik itu semua, ada kesempatan yang lebih besar lagi, ada hal yang besar lagi, perasaan yang besar lagi yang akan kamu dapatkan di sini. Ini menunggu kamu. Bisa nggak kamu lepas dari ini? Bisakah nggak kamu move on dari perasaan-perasaan ini? Jadi sekarang ya sudah jadi masa lalu, ya biarkanlah itu jadi masa lalu. Kamu jadikan itu pelajaran bagi kamu, karena ada suatu hal yang besar yang akan menunggu kamu di sini. Ya, jadi kamu harus benar-benar yakin pada diri kamu. Six of Swords. Nah, kan benar, seseorang akan hadir ke dalam hidup kamu yang membawa kamu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Jadi sekarang saatnya kamu fokus kepada masa depan, fokus kepada saat ini, bagaimana cara kamu memprepare lagi tujuan hidup kamu, apa yang harus kamu lakukan ke depan, ya itu yang harus kamu lakukan, agar masa lalu itu benar-benar bisa hilang dari diri kamu, ya. Oke, kita akan coba cek, apa lagi yang akan terbaca di sini. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Ya, 3 saja. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu benar-benar energi spiritualnya kamu itu akan terkoneksi dengan keyakinan kamu, dan ini sangat penting bagi kamu. Jadi beberapa dari kamu itu akan merasakan untuk meningkatkan lagi spiritualnya kamu, karena itu adalah hal yang penting untuk menuju kamu kepada suatu kesuksesan. Karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sangatlah penting. Ya, jadi kamu benar-benar di sini mengikutsertakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kamu. Oke? Nah, di sini saatnya kamu melupakan dan let the universe show me what to do. Jadi I release time. Ya, kamu akan merubah waktu, kamu akan
benar-benar memanfaatkan waktu kamu yang saat ini, kamu akan melupakan masa lalu, kamu akan bangkit di sini, dan kamu benar-benar yakin Tuhan semesta alam akan menuntun kamu, akan membimbing kamu di sini. Ya, ini juga banyak manifestasi kamu yang benar-benar di sini membuat kamu itu kayak merasa tidak menyangka itu terwujudkan. Semoga aja dalam waktu dekat, sebentar lagi, atau saat ini kamu udah ngerasakan. Saat ini mungkin kamu udah sangat-sangat bersyukur sekali, ya. Nah, I heal the habit of fear. Nah, aku di sini benar-benar merasa kayak kamu itu akan bisa sembuh dari suatu kondisi yang membuat kamu kayak dulu merasa terjebak. Dan saat ini kamu akan merasa penuh dengan cinta. Hidup kamu itu penuh dengan cinta, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kelimpahan. Jadi manifestkan ini. Walaupun mungkin kamu ngerasa jauh dari kata seperti ini, bisa kita wujudkan dengan cara memperbaiki diri kita, meningkatkan spiritualnya kita. Mungkin lebih banyak beribadah, lebih banyak berbuat baik, lebih banyak berpikir positif gitu ya. Lebih banyak berprasangka baik terhadap sesuatu hal gitu ya. Maka yakinlah hidup kita akan benar-benar berubah. Oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.